A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad Nurullah sirri wa sirri fi sirri la Allahu asma wal sifati. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma la ilaha illa antal awalu wal akhiru wa antal batinu wassahiru. Saudara-saudara yang saya cintai dan yang saya sayangi dimanapun berada, semoga senantiasa dalam bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan rahmat sehat jasmani dan rohani, rahmat dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta rahmat kesejahteraan dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudara, saya akan menjelaskan satu ayat yang paling saya takuti di dalam Al-Quran, yaitu Ali Imran ayat 102. Kenapa saya takuti ayat ini? Karena ayat ini merupakan suatu ancaman tidak main-main. Di situ dikatakan, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu sebenar-benarnya takwa, dan jangan kamu sekali-kali mati kecuali dalam keadaan muslim atau berserah diri. Subhanallah. Ini ancaman, jangan main-main. Ayat ini sepele karena sering dibaca di dalam sholat Jumat. Kalau kita menyadari isi Al-Quran ini, yaitu Ali Imran ayat 102, mengerikan. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu sebenar-benarnya takwa, dan jangan kamu mati kecuali dalam keadaan Islam. Yang jadi pertanyaan, saudara, apakah kita Islam? Di sini juga jelas bahwa orang beriman belum tentu bertakwa. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu sebenar-benarnya takwa. Apa yang dimaksud di sini takwa? Yang dimaksud di sini takwa adalah berserah diri, sebenar-benarnya berserah diri. Apa itu berserah diri, sebenar-benarnya berserah diri? Yaitu berserah diri secara total tanpa ada tersisa. Berserah diri kepada Allah secara total tanpa ada tersisa, sehingga diri itu tidak terlihat lagi. Yang terlihat hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah. Saudara, orang-orang yang telah berserah diri secara total, itulah orang-orang yang menyaksikan Allah. Dan itulah yang disebut
Muslim. Subhanallah. Ketika kita belum menyaksikan Allah, kita tidak bisa disebut Muslim. Itulah sebabnya orang-orang masuk Islam pasti disuruh membaca 2 kalimat syahadat, disuruh melakukan penyaksian atau mengucapkan pengaksian. Cuma sayang, hanya sekedar mengucapkan tapi belum tentu menyaksikan. Disinilah harus kita bertanya, apakah kita ini sudah Muslim? Kalau tidak, segera. Jangan sia-siakan sisa umur kita ini. Karena ini kita sudah diancam. Jangan sekali-kali mati. Jangan coba-coba mati. Kalau kamu belum Islam. Mari kita berpikir. Jangan sia-siakan sisa umur kita ini. Jangan sampai kita menyesal. Mestinya ayat ini menjadi satu acuan untuk bersungguh-sungguh menjadi Muslim secara kafah. Di dalam Al-Quran juga dijelaskan bahwa agama yang diridhoi Allah adalah Islam. Dan Nabi menjelaskan bahwa semua umat Muslim pasti masuk surga. Yang jadi pertanyaan kita semua, apakah kita sudah Islam? Atau Islam kita karena orang tua kita Islam, lalu kita disebut juga Islam, padahal kita belum pernah bersaksi secara Islam. Itulah sebabnya di dalam ajaran tasawuf, karena dasar dari sini dikatakan awaluddin ma'rifatullah. Awal agama itu mengenal Allah. Ketika kamu sudah mengenal Allah, menyaksikan Allah, baru kamu disebut beragama. Saya, saudara, dulu ketika saya memikirkan ayat ini, saya tidak bisa tidur. Mengerikan, ini ancaman. Ini ancaman bukan cuma golongan-golongan lain atau agama lain, semua agama. Apakah kita sudah berserah diri? Kalau kita sudah berserah diri, pasti kita menyaksikan Allah. Kalau tidak menyaksikan Allah, berarti belum berserah diri dan belum Islam. Coba kita pikir, saudara. Kalau kita bicara masalah Muslim, kita fahami bahwa yang membawa Islam itu adalah Nabi kita Muhammad SAW. Tapi kenapa disebut semua Nabi adalah Muslim? Kan? Karena mereka adalah orang-orang yang berserah diri. Hanya orang-orang Muslim yang masuk surga.
Semua muslim masuk surga. Kita sholat, puasa, membaca Al-Quran, belum tentu kita muslim. Sudah dijelaskan di dalam Ali Imran ayat 102. Hai orang-orang yang beriman. Orang beriman belum tentu muslim. Orang beriman belum tentu bertakwa. Makanya di situ diseru, wahai orang-orang beriman, bertakwalah kamu. Subhanallah. Kemudian saudara, di sini saya membagikan satu bagian dari sahnya syahadat. Ketika kita membaca dua kalimat syahadat, misalnya asyhadu an la ilaha, pejamkan mata. Ketika kita memejamkan mata, maka tidak ada yang terlihat, kosong. Karena asyhadu an la ilaha, aku bersaksi tidak ada Tuhan. Artinya kita kosongkan dulu, baru illallah. Siapa illallah? Illallah itulah sifat 7 yang berlaku dalam diri, yang berkata-kata, yang mendengar, yang melihat, yang hidup, yang mengetahui, yang berkehendak, dan yang kuasa. Itulah illallah. Jadi ketika kita membaca asyhadu an la ilaha, pejamkan mata, maka kosong semuanya. Coba saudara pejamkan matanya, kosong, tidak terlihat apa-apa. Setelah illallah, buka mata. Ini salah satu absahan syahadat. Asyhadu an la ilaha, pejamkan mata, illallah, buka mata. Karena asyhadu an la ilaha artinya tidak ada Tuhan. Illallah baru ada. Siapa illallah? Itu yang berkata-kata illallah, yang mendengar, yang melihat, yang hidup, yang berkehendak, yang berkuasa, itulah illallah. Dan juga perlu saya jelaskan di sini, nama kita juga ini adalah nama Allah. Itu salah satu illallah. Misalnya namanya Syiah, itu juga illallah. Seperti Samsudin, illallah. Apa sebab? Perhatikan saudara, kita sudah memahami bahwa di dalam diri ada sifat, yaitu sifat 7. Kodrat, iradat, ilmu, hayat, sama basar kalam, yang maha kuasa, yang maha berkehendak, yang maha mengetahui, yang maha hidup, yang maha mendengar, maha melihat, maha berkata-kata. Nah perhatikan, ketika saya dipanggil Samsudin, yang menyaut siapa?
Samsudin dipanggil. Yang mendengar, yang menyaut siapa? Kan Samsudin. Illallah. Nama kita adalah nama Allah juga. Ketika si Agus misalnya Agus yang nyaut. Siapa Agus sebenarnya? Misalnya. Kenapa dia yang nyaut? Karena yang maha mendengar Allah. Itulah illallah. Subhanallah. Semoga difahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.